Jadi ulun minta halal, minta ridho benar karena terlambat membuat bubuhan pian menunggu. Yang mana pastinya karena kita pada hari ini memulai di dalam suatu majelis, maka sebagaimana para ulama terdahulu ketika mereka memulai daripada apapun, mau mengarang kitab, mau memulai daripada hadir majelis, mau memulai daripada apapun, mereka hendaknya memperbaiki daripada niat-niat mereka. Oleh karena itulah di dalam Sahih Bukhari dan juga Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau memulai dengan masalah niat. Oleh karena itulah mereka membawakan daripada hadis daripada Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan begitu juga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang mana beliau ini adalah seorang kutub. Beliau juga memulai daripada kitab beliau yang bernama Tasbitul Fuad juga dengan tentang niat. Karena apa? Karena niat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena betapa banyak daripada amal-amal yang kelihatannya sangatlah kecil, gara-gara niat itu amal menjadi sangatlah besar. Sebagai contoh, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mencontohkan bahwasanya apa? Dulu ada dua binatang. Yang satu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang satunya lagi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita para umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disunnahkan untuk membunuh daripada binatang tersebut saking dibencinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun binatang yang lain lagi diharamkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh daripada binatang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala cinta dengan binatang tersebut. Maka para ulama dan Abdullah Haddad menyebutkan bahwasanya dua binatang tersebut, yaitu adalah binatang yang pertama adalah cicak, binatang yang kedua yaitu adalah kodok atau katak. Ini kenapa kok cicak disunnahkan bagi kita untuk membunuh, sedangkan katak atau kodok kenapa kita diharamkan untuk membunuh? Maka kata Abdullah Haddad, ini karena disebabkan cerita yang terjadi di dahulu kala ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, apa? Ada dua binatang yang datang, yaitu adalah cicak dan katak atau kodok. Akhirnya apa? Cicak ini dia meniup daripada api. Adapun katak dia meludah kepada api. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mau memperlihatkan kepada kita daripada hikmahnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menanyakan, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, agar kita tahu apa daripada faedah dan fungsi ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan tersebut, apa hikmah yang kita bisa ambil. Akhirnya ketika ditanyakan, wahai katak, kenapa engkau meludah? Maka kata katak, karena saya sayang sama Nabi Allah taala, Nabi Allah Ibrahim. Dan saya kesian ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar dengan balaman api yang sangat besar. Maka aku berharap semoga dengan percikan daripada ludahku yang kupunya, percikan daripada ludah yang hamba punya ini, semoga Allah SWT memadamkan daripada api tersebut. Dan yang satunya lagi siapa? Cicak. Dia meniup daripada api. Ditanyakan sama Allah Ta'ala, kenapa engkau meniup kepada api? Maka kata cicak, karena saya menginginkan agar api tersebut berkobar dan semakin membesar. Maka akhirnya apa? Allah SWT murka dengan cicak tersebut. Padahal kalau kita lihat tiupan daripada cicak tersebut tidak akan memberi manfaat ataupun memberi mudarat daripada balaman api yang besar. Tidaklah akan membesar daripada api tersebut dengan cuma sekedar tiupan daripada cicak. Tetapi apa? Niatnya yang busuk menyebabkan dia dimurkai oleh Allah SWT. Sampai-sampai kita bagi umatnya Rasulullah SAW untuk mengenang daripada kejadian tersebut, untuk mengenang bahwasanya niat itu sangatlah penting di dalam suatu perkumpulan, suatu kejadian, suatu apapun yang kita perbuat, disunnahkan bagi kita untuk membunuh daripada cicak. Adapun katak atau kodok, apa? Dia meludah, padahal juga ludahnya ini tidak bisa membadamkan daripada api. Tetapi apa? Karena niatnya yang bagus, niatnya yang luhur untuk membantu daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala muliakan sehingga diharamkan bagi kita para umatnya Rasulullah SAW membunuh daripada katak. Karena apa? Karena niatnya yang bagus. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan bahwasanya apa? Fakam min fi'lin galilin kasarahu an-niyyah.
Kasarathun niyyah. Betapa banyak daripada perbuatan yang kelihatannya sedikit, tapi gara-gara niatnya yang bagus akhirnya kelihatannya sangatlah besar. Oleh karena itulah kelak di hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, bahwasanya apa? Ada salah seorang yang mana dia ini tidak pernah berhaji, tidak pernah umrah, tidak pernah melakukan daripada pahala sunnah yang banyak, daripada perbuatan, daripada sholat yang banyak, tetapi apa? Ketika di hari kiamat dia melihat pahala yang sangat besar. Pahala haji ditulis, pahala sedekah ditulis, pahala sholat sunnah ditulis. Akhirnya dia bingung, bertanya kepada Allah SWT, oh bagaimana ini? Saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka kata Allah SWT, ini berkat daripada niatmu. Karena engkau ketika hidup, engkau pernah tersirat di hatimu, kalau seandainya saya punya waktu yang banyak, saya mau banyak beribadah kepada Allah SWT. Kalau seandainya saya banyak punya harta, mau berangkat haji. Kalau seandainya saya banyak punya harta, saya mau bersedekah. Akhirnya diberi ganjaran oleh Allah SWT dengan berkat daripada niatnya tersebut. Oleh karena itulah, innamal a'malu binniyat. Suatu perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Karena apa? Niat itu sangatlah penting. Oleh karena itulah, seperti kita bilang, hendaknya kita memperbaiki niat kita ketika kita hadir dalam majelis ta'lim. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Seseorang bisa beruntung ataupun merugi, seseorang bisa sukses di dalam dunia ataupun di akhirat, itu tergantung daripada niatnya. Kata Allah SWT, man kana yuridul ajilah. Barang siapa yang menginginkan daripada man kana yuridul ajilah, siapa yang mengandalkan daripada ajilah. Apa ajilah? Yaitu adalah dunia. Ajjalna lahu fiha ma nasya'. Kita kasih daripada orang yang menginginkan daripada dunia tersebut bagi orang yang kita inginkan. Makanya banyak daripada orang-orang kafir, orang-orang fasik, jangan bingung kita. Kaya dia, luar biasa. Mobil yang mewah punya, rumah beberapa tingkat punya, ada kolam renangnya, ada hiasannya, ada tamannya, ada ini lain sebagainya. Dikasih sama Allah Ta'ala. Karena orang yang menginginkan dunia dikasih sama Allah Ta'ala. Karena itu tidaklah ada harganya bagi Allah SWT daripada dunia tersebut. Tapi apa bahaya? Orang yang cuma menginginkan daripada dunia, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Orang yang menginginkan dunia, ingat di akhirat kelak di mana ditempatkan? Ditempatkan di dalam neraka. Akhirnya dia menjadi orang yang madhmum. Karena apa? Karena dia apapun yang dia miliki, dia peruntukkan untuk dunia. Bangun malam, bangun pagi, mau tidur, ini lain sebagainya, dunia yang dia pikirkan. Sebahagian yang beruntung di kehidupan dunia dikasih sama Allah Ta'ala. Sebahagian lagi apa? Tidak dikasih-kasih sama Allah Ta'ala. Karena apa? Liman nasya, bagi orang yang kita inginkan. Tapi itu tadi, kalau seandainya dia cuma menginginkan daripada dunia, daripada apa yang dia miliki di dunia ini, maka kita bahwasanya apa? Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Tapi apa? Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang yang menginginkan daripada akhirat dan dia menjalani daripada apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah yang beriman, maka dia adalah orang yang sa'yuhum mashkura. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menginginkan daripada akhirat dan menjauhi daripada keinginan dunia. Karena sebagai yang dikatakan oleh para ulama, dunia ini tidaklah ada apa-apa. Dunia ini kalau seandainya ada nilainya sekedar daripada sayap daripada lalat ataupun daripada nyamuk, niscaya Allah SWT tidak akan memberikan makanan dan minuman kepada orang kafir. Sampai-sampai dulu di zaman Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau ini luar biasa, adalah waliullah Subhanahu wa taala yang sangatlah besar. Magamnya sangatlah tinggi. Beliau adalah qutub. Beliau juga sangatlah kaya. Apa? Beliau ini suka berinfak sampai 900 daripada kambing setiap harinya beliau berinfak. Saking kayanya beliau. Bayangkan berapa harga kambing sekarang? Mungkin sekarang sekitar 2 juta. 3 juta kali 900 itu per hari. Bagaimana kayanya? Luar biasa kayanya.
dan beliau tidak pernah ketinggalan daripada ibadat beliau. Bahkan beliau adalah seorang wali yang sangat besar, yang mana di kota Aden orang tidaklah diakui sebagai wali kecuali kalau seandainya masuk ke sana dihujani daripada kota Aden tersebut. Ketika beliau masuk, bukan hujan biasa, hujan susu yang turun. Bagaimana karomah beliau, kekayaan beliau luar biasa. Akhirnya apa? Ada kebetulan pada waktu itu orang kafir di Aden, yang mana orang kafir tersebut melarat hidupnya, melarat, nggak punya apa-apa, sampai-sampai mau makan keseharian pun susah. Pada suatu hari Al-Habib Abu Bakar Al-Adani dalam majelis beliau menyebutkan bahwasanya apa? Ad-dunya sijnul mu'min, sebagaimana dalam hadis, wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan apa? Yaitu adalah surga bagi orang-orang kafir. Maka dia bingung. Yang benar ini. Ini Habib benar nih. Ngomong apa ini Habib ini? Beliau adalah orang mukmin, katanya orang mukmin di dunia ini bagaikan di penjara. Tapi Habibnya luar biasa, kayanya melimpah ruah daripada harta yang beliau punya. Sedangkan aku katanya orang kafir, apa? Mau makan untuk pagi hari, untuk sore hari saja susah banget. Susah banget. Akhirnya beliau datang. Orang kafir tersebut mendatangi daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Maka bertanya, "Wahai Habib, yang benar ini?" Karena keadaan sangatlah terbalik. Fakta mengatakan bahwasanya apa? Engkau malah di surga ini di dunia, sedangkan saya berada di neraka. Akhirnya kata Abu Bakar Al-Adani, benar. Ini dunia yang saya punya daripada kekayaan saya, kalau seandainya dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin, maka tidak ada daripada apa-apanya. Para ulama menyebutkan, raka'atil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di dalam hadis juga bahwasanya apa? Rasulullah SAW bersabda bahwasanya afgar ahlil jannah, orang yang paling fakir kelak di surga apa? Dia memiliki daripada 8 kali lipat dunia dan seisinya. Itu afgar ahlil jannah. 8 kali lipat dunia ini, itu orang paling fakir. Makanya ini kita yang paling kaya di kampung kita mungkin cuma menguasai lahan batu bara di beberapa tempat doang, bukan semua daripada dunia. Coba aja kita lihat orang-orang kaya di tempat kita. Ya mungkin dia punya 100 hektar daripada sawit, 100 hektar daripada lahan batu bara. Itu belum satu dunia. 1/4, 1/10 belum. 1/10 dari 1/10 belum dia miliki. Itu kita lihat, oh kayaknya itu luar biasa kayaknya. Padahal itu kalau dibandingkan daripada apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang mukmin kelak di akhirat, tidak ada apa-apanya. Karena apa? Afgar ahlul jannah diberi yu'ta samanin minal jannah, minad dunya wa ma fiha. Diberi daripada apa? 8 kali lipat daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bagaimana kekayaan daripada orang-orang yang ahli surga ini. Oleh karena itulah kata beliau, inilah yang dimaksud dalam hadis, yaitu apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Karena kalau dibandingkan ini dunia dengan apa yang diberikan Allah SWT di akhirat, ini bagaikan penjara. Bagaikan penjara. Adapun makna daripada jannatul kafir dunia ini, maka kata beliau, ini engkau makan susah, tapi alhamdulillah badan sehat, tidak diberi azab dan lain sebagainya. Coba, ini orang-orang kafir bakalan makhluk finnar, bakalan kekal abadi di dalam api neraka. Kalau kita bandingkan daripada kesengsaraanmu di dunia ini, maka kata beliau tidak ada apa-apanya. Karena apa? Neraka azabnya sangatlah pedih, sangatlah pedih azab neraka ini. Karena sampai-sampai orang yang di dalam neraka, mereka apa? Meminta kepada Allah SWT, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah kami agar kami bisa hidup di dunia kembali untuk apa? Mengerjakan daripada apa-apa yang pernah kami tinggalkan di dalam dunia. Jangankan neraka, padang mahsyar, hari kiamat, saking pedihnya daripada adab di sana,
orang-orang padang mahsyar mengatakan, "Ya Allah, keluarkanlah kami daripada padang mahsyar ini walaupun kami dicebloskan ke dalam api neraka." Padahal mereka tidak tahu bahwasanya api neraka itu lebih pedih lagi. Karena kata para ulama, kalau seandainya dibakar api neraka itu di ujung daripada dunia, niscaya terbakar di ujung yang lain. Semua daripada ini terbakar karena pedihnya daripada azab neraka tersebut. Oleh karena itulah kata beliau, dunia tersebut jannah bagi orang kafir, karena dibandingkan dengan akhirat, daripada neraka yang di akhirat tidak ada apa-apanya. Sampai-sampai seperti yang pernah kita terangkan dulu, Sayyidina Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau ditanya, kenapa warna surga itu hitam, bukan warna biru atau warna merah atau warna oranye dan lain sebagainya daripada api-api di dunia. Maka kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengazab daripada orang-orang kafir di sana. Sampai-sampai mereka tidak diberi kenikmatan di dalam pemandangan. Karena kalau seandainya warnanya merah atau warna biru, capek dipukul. Dor dor dor. Apa? Katanya, kita capek nih dipukul. Refreshing dulu, lihat pemandangan warna merah, lihat pemandangan warna biru, lihat pemandangan warna oranye. Tapi saking pedihnya daripada azab neraka, Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai pemandangan pun nikmatnya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah apa? Kita daripada tujuan kita hidup di dunia ini, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan renungkan apa tujuan daripada kita hidup di dunia ini. Apakah kita menginginkan dunia? Apakah kita menginginkan daripada akhirat? Sebesar-besarnya apa yang kita miliki di dunia ini tidaklah ada apa-apanya. Tapi akhirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan bagi orang-orang mukmin itu sangatlah luar biasa. Maka hendaknya kita introspeksi bagaimana dengan kehidupan kita, keseharian kita, bagaimana ta'alluq kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pikiran kita gunakan apakah untuk mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Karena apa? Ini adalah penghujung ataupun finish daripada kehidupan seseorang. Akhirat adalah finish daripada kehidupan seseorang. Oleh karena itulah Syekh Asyibli, beliau ini berguru dengan 4.000 guru dan beliau belajar 400.000 hadis. Tetapi apa? Kata beliau, semua daripada hadis yang 400.000 tersebut, aku cuma memakai satu hadis. Tidak semuanya. Karena apa kata beliau? Saya mengetahui bahwasanya dengan hadis tersebut yang satu itu adalah sesuatu yang akan menyelamatkanku kelak di akhirat. Itu yang bakalan menemaniku ketika dikubur. Itu yang bakalan menyelamatkanku ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa? Yaitulah hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "I'mal li dunyaka biqadri bagaika fiha." Beramallah selagi engkau di dunia sekedar berapa lama engkau hidup di dunia. Coba kita pikirkan, berapa kita hidup di dunia? 60, 70, 80, 100, 200. Dia mempunyai umur yang panjang pun 200 tahun tidak bisa jalan lagi sudah. Memerlukan kursi roda, memerlukan ini, memerlukan itu. Amal di dunia ka biqadri bagaika fiha. Beramallah, bekerja, sudah puas-puasan di sana. Karena apa? Karena kita beramal sekedar berapa kita hidup ini, dan pastinya kita semua tidak tahu sampai berapa umur kita, sampai kapan kita hidup. Bahkan kita tidak tahu besok apakah kita masih bisa hidup, besok-besoknya lain sebagainya, bahkan detik setelah ini kita tidak tahu apakah kita masih bisa hidup ataukah kita bisa meninggal dunia. Amal di dunia kan biqadri bagaika fiha wa amal li akhiratika biqadri mughabika fihi. Dan kita hendaknya beramal untuk akhirat kita biqadri mughabika fiha. Berapa lama kita bakalan tinggal di akhirat? Pastinya kita punya kakek, punya datuk-datuk, dan orang-orang daripada orang terdahulu ini belum masih akhirat seluruhnya. Baru alam barzakh saja mereka belum keluar daripada alam barzakh. Ribuan tahun, ratusan ribuan tahun sudah mereka, bahkan miliaran tahun sudah banyak yang di dalam alam kubur. Baru alam barzakh ini, belum daripada alam akhirat. Maka kata beliau, "I'mal li akhiratika biqadri mughabika fiha." Dan kita semuanya tahu bahwasanya
kehidupan yang kekal abadi, yaitulah akhirat. Maka kata beliau bahwasanya hendaknya kita banyak-banyak beramal daripada mumpung kita hidup di dunia. Oleh karena itulah dalam hadis Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam untuk kelak di negeri akhirat. Maka kalau kita mau banyak daripada hasil daripada tanaman, kita banyak mempunyai buah-buah yang bakalan kita nikmati, perbanyaklah kita menanam waktu hidup di dunia ini. Seberapa banyak kita menanam, segitulah daripada kenikmatan yang bakalan kita nikmati kelak di akhirat. Tetapi kalau kita malas untuk menanam, ini orang lagi rame-rame daripada punya sawit dan sebagainya, dia tidak menanam daripada sawit, mana bisa dia memetik daripada buah tersebut, tidak bisa. Tapi yang dulu-dulu menanam sawit, akhirnya dia punya ratusan hektar, sekarang sudah menikmati daripada tanaman. Sebahagian mengatakan, coba saya dulu punya tanah menanam daripada sawit, saya sudah memetik daripada hasil panen sawit saya. Tetapi kita masih punya kesempatan, diberikan umur oleh Allah SWT untuk memetik daripada tanaman daripada yang di akhirat, kita gunakan sia-sia. Padahal itu sangatlah mudah. Sangatlah mudah. Kita baca subhanallah sudah tumbuh daripada tanaman di akhirat. Kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sudah itu investasi daripada akhirat. Kita mengerjakan daripada salat, itu adalah investasi daripada akhirat. Maka hendaknya kita mumpung hidup di dunia, gunakan daripada waktu kita sebenar-benarnya untuk beramal untuk negeri akhirat. Hadir di dalam majelis ta'lim, hadir di dalam salat berjamaah, hadir di dalam setiap apapun perkara yang mana itu bisa membuahkan kelak di akhirat, menjadi investasi buat kita di akhirat. Apakah lagi itu tadi, kita tahu bahwasanya kehidupan kita di dunia ini cuma sementara. Maka hendaknya rajin-rajinlah, giat-giatlah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan untuk menanam daripada negeri akhirat tersebut. Semoga dengan program ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang yang menginginkan daripada akhirat, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hadir di dalam majelis ta'lim dengan giat, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang gemar untuk beramal daripada akhirat, dan menjadikan kita orang-orang yang bisa mendidik daripada anak-anak kita sehingga mereka juga menjadi investasi buat kita kelak di akhirat, dan kita akhirnya didekatkan dengan Rasulullah SAW, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga, sehingga kita bisa memandang ila dzatillah subhanahu wa ta'ala al-karim jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.